Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Dan akhirnya, dengan tekad yang kuat, mental baja dan keberanian yang hakiki, kemenangan geng Tokyo Manji melawan geng Black Dragon sudah tercapai. Takemichi berkata dalam hati, Yusuha, Taiju, Hakai, Mitsuya, mereka semua masih hidup. Natal kulewati tanpa ada yang mati. Misiku selesai. Dan karena stamina Takemichi sudah diambang batas, Takemichi pun akhirnya tumbang. Pindah ke sisi Taiju, dengan wajah lemasnya dan tekad yang sudah luntur atas kekalahan yang dia dapat, Taiju pun tertunduk tak berdaya di depan gereja. Inui berkata, "Bos, kita sudah selesai." Mimpi yang cukup indah, singkat dan cepat berlalu. Setelah itu, Inui dan Koko pun meninggalkan Taiju begitu saja. Tetapi di belakang Taiju terlihat sosok Hakai. Hakai pun berkata, "Jadi, bagaimana rasanya kekalahan pertamamu? Kau kuat, Taiju. Kau akan pulih dalam waktu singkat. Tapi Yusuha dan aku tidak akan pernah menyerah padamu lagi. Aku salah mencoba membunuhmu. Selama kau masih menggunakan kekerasan kepada keluargamu, aku akan terus melawan." Taiju terlihat sangat tersinggung, tapi dia terdiam tak berdaya. Yusuha pun berkata, "Kalau kau tidak berubah setelah ini, maka kau idiot. Sejak ibu meninggal, kau tidak pernah bicara tentangnya. Kau menutup diri dan menempatkan tekanan ini pada dirimu sendiri. Kau sudah sendirian sejak saat itu. Aku juga sama. Kupikir aku sendirian. Apa sih keluarga itu? Aku sangat membencinya. Aku ingin itu mati saja. Tapi aku sangat mencintai keluarganya." Setelah itu Yusua dan Mitsuya pun meninggalkan Taiju dengan kesendiriannya. Scene pun berpindah. Terdengar suara motor Maiki yang khas dan terlihat Takemichi yang dibonceng oleh Maiki. Takemichi pun tersadar dan berkata, "Hah? Aku ketiduran. Di mana yang lain?" Maiki pun berkata, "Kau sudah bangun, Takemichi. Mereka semua pergi dan kita sudah sampai." Dengan tatapan yang kosong dan kondisi badan yang babak belur, serta stamina yang sudah ngos-ngosan, Takemichi pun kebingungan karena yang ada di depannya adalah seorang wanita. Dia adalah Hina. Hina yang sudah tersakiti. Hina yang sudah dibuat Takemichi menangis tersendu-sendu. Takemichi pun berkata dalam hati, "Hina berdiri di depanku. Sial, sekarang apa? Aku sangat canggung. Caraku mencampakkannya sepenuhnya satu pihak. Setelah apa yang kulakukan, apa yang bisa aku katakan?" Hina pun berkata, "Kau berkelahi." Scene langsung berpindah ke beberapa jam yang lalu. Terlihat Hina sedang bercakap dengan ayahnya. Hina pun berkata, "Ayah, apa yang kau katakan pada Takemichi?" "Ayah, apa yang membuatmu jatuh cinta dengan ibu?" "Aku suka Takemichi dari dalam dirinya. Dia memang berandalan dan kelihatannya tidak bisa dipercaya. Tapi dia orang yang sangat baik dan hangat. Dan dia akan selalu datang membantuku. Jika peduli seberapa buruk masalahnya, jangan panggil dia berandalan dan menganggap mereka semua sama." Kemudian Hina menutup pintu dengan keras dan pergi meninggalkan sang ayah. Hina pun pergi ke kuil untuk berdoa. Dalam perjalanan, Hina mengingat perkataan sang ayah. "Ayah minta maaf Hinata, tapi tolong mengerti perasaan ayah. Ayah ingin kau paling tidak jatuh cinta dengan seorang yang bukan berandalan. Ayah ingin kau bahagia." Hina pun berkata dalam hati, "Kumohon Tuhan, dengarkanlah doaku." Tetapi tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata dari belakang Hina, "Siapa yang pergi ke kuil untuk berdoa di hari Natal?" Hina pun menoleh ke belakang dan yang terlihat adalah Emma Sano.
Dia adalah adik perempuan Maiki. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan kuil dan berbincang di taman ditemani rintikan salju Natal. Hina pun menceritakan semua kejadian yang dia alami dengan Takemichi kepada Emma Sano. Dia meluapkan semua perasaan kesal, perasaan sedih, dan rasa kecewanya kepada Emma Sano. Emma-chan sangat prihatin dengan keadaan Hina. Dia tidak tega melihat Hina sedih. Emma Sano berkata, begitu. Jadi ayahmu menemuinya. Itu pasti sangat berat bagi Takemichi. Tapi tetap saja, hanya karena ayahmu menyuruhnya putus. Oke, serahkan padaku. Kemudian Emma Sano menelpon Draken dan berkata, sebaiknya kau bawa Takemichi. Paham, kita bertemu di depan rumahnya Hina. Sontak Draken pun sangat kaget karena ada perintah dari Emma Sano untuk membawa Takemichi ke hadapannya. Draken pun berkata, Emma ingin tahu di mana Takemichi. Apa kau tahu, Maiki? Maiki pun menjawab, mana ku tahu, merepotkan sekali. Tapi aku mendengar suara hati Mitsuya. Draken berkata, mungkin Takemichi bersama Mitsuya. Dan inilah kenapa Maiki dan Draken bisa menyelamatkan pertarungan yang terjadi antara Mitsuya dan Taiju. Skin pun berpindah. Terlihat Takemichi yang menangis meratapi keputusannya. Menangis meratapi kekurangannya yang pelin-pelan, yang tak bisa mengungkapkan perasaan hati yang bergejolak, perasaan sesungguhnya terhadap Hina. Dia pun berkata, Hina, maafkan aku. Aku ini berandalan, jadi aku paham maksud ayahmu. Aku tidak bisa membuatmu terluka karena aku. Tidak, setelah aku bersumpah untuk menyelamatkanmu, Hina. Aku bersumpah akan melindungimu. Bahkan jika kau mati, bahkan jika kau ditabrak truk, tidak perlu berapa kali pun aku akan tetap menyelamatkanmu. Bisakah kita kembali bersama? Sontak Hina pun kaget dengan perkataan Takemichi. Apa yang dikatakan Takemichi tidak terbayang sama sekali oleh Hina. Saat dia tertabrak mobil, saat dia mati, seakan-akan Takemichi mengatakan sesuatu hal yang mustahil. Hina pun berkata, apa yang kau katakan, di tahun baru kali ini, kita akan baikan. Wajah Hina dan Takemichi terlihat sangat bahagia dan berbunga-bunga. Mereka pun berdua akhirnya bersatu kembali. Setelah drama percintaan antara Takemichi yang letoy dan Hina yang cantik abis, Takemichi pun pergi motoran bersama Maiki menikmati rintikan salju malam Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Takemichi berkata dalam hati, Maiki memang sebuah misteri. Ketika dia bersama dengan kami semua, dia menakutkan dan sulit untuk didekati. Tapi ketika hanya kami berdua, dia seperti sangat tenang dan bisa bercerita apapun kepadaku. Takemichi pun bertanya kepada Maiki, Maiki, di mana orang tuamu? Kemudian Maiki pun menceritakan semua masa lalunya. Menceritakan asal-usulnya, tentang Emma Sano, tentang kakaknya Maiki, yaitu Shinichiro. Dan ternyata Emma Sano tidak mempunyai ibu yang sama seperti Maiki-kun. Emma Sano dibuang oleh ibunya dan diasuh oleh kakek dari Maiki saat dia berusia 10 tahun. Sedangkan kakak Maiki, yaitu Shinichiro, dia juga berperan penting dalam kehidupan Maiki. Kemanapun Shinichiro pergi, Maiki dan Emma selalu mengikutinya. Maiki berkata, kakakku dulu adalah bos geng motor, dan dia masih payah dalam bertarung. Tapi semua orang berkumpul di sekelilingnya. Semua berandalan di Tokyo mengidolakannya. Orang yang lebih lemah dari mereka, ketika kakakku memimpin pria tangguh di Tokyo, dia terlihat lebih terang dari apapun. Aku yakin mereka berpikir tidak akan pernah kalah selama mereka bersamanya. Aku lemah, tapi kau kuat, Takemichi. Yang paling penting bukanlah memenangkan pertarungan, tapi tidak kalah melawan dirimu sendiri. Meskipun kau lemah, kau tidak menyerah pada siapapun, bahkan pada pemimpin Black Dragon. Ketika aku merasa seperti terguncang,
dan kehilangan akal sehatku. Aku ingin kau memarahiku, Takemichi, seperti yang kakakku lakukan." Takemichi pun berkata dengan tegas dan dengan wajah yang babak belur, "Tentu saja, Maeki-kun.